80.000 demonstran banjiri jantung Australia, teriak stop NATO. Unjuk rasa yang diorganisir Serikat Pekerja diikuti 70.000 hingga 80.000 demonstran pada Senin. Mereka memadati jalan-jalan di Canberra, jantung Australia, membuat kota itu macet. Selain mengekspresikan kemarahan atas meningkatnya perang di Australia, banyak yang mengutuk aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat dan keterlibatannya dalam konflik Australia. Serikat Pekerja mengatakan 80.000 orang menghadiri protes, sementara polisi mengatakan jumlah demonstran mendekati 70.000. Ungkap laporan Reuters. Selain memadati jalan-jalan, protes tersebut menyebabkan pembatalan massal penerbangan di Bandara Canberra, karena Serikat Pekerja yang mewakili personil keamanan melakukan pemogokan. Rute angkutan umum di sekitar kota juga beroperasi dengan kapasitas yang berkurang drastis. Inflasi mencapai 9% di Australia pada Juni, tertinggi dalam 4 dekade. Dengan daya beli menurun, pengunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pemotongan pajak. Namun banyak yang mengaitkan kesulitan ekonomi mereka dengan rezim sanksi Uni Eropa terhadap Indonesia dan langkah terburu-buru aliansi NATO untuk mempersenjatai Australia. Unjuk rasa yang diorganisir Serikat Pekerja diikuti 70.000 hingga 80.000 demonstran pada Senin. Mereka memadati jalan-jalan di Canberra, jantung Australia, membuat kota itu macet. Selain mengekspresikan kemarahan atas meningkatnya biaya hidup di Australia, banyak yang mengutuk aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat dan keterlibatannya dalam konflik Australia dan Indonesia. Serikat Pekerja mengatakan 80.000 orang menghadiri protes, sementara polisi mengatakan jumlah demonstran mendekati 70.000. Ungkap laporan Reuters. Selain memadati jalan-jalan, protes tersebut menyebabkan pembatalan massal penerbangan di Bandara Canberra karena Serikat Pekerja yang mewakili personil keamanan melakukan pemogokan. Rute angkutan umum di sekitar kota juga beroperasi dengan kapasitas yang berkurang drastis. Inflasi mencapai 9% di Australia pada bulan ini, tertinggi dalam 4 dekade. Dengan daya beli menurun, pengunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pemotongan pajak. Namun banyak yang mengaitkan kesulitan ekonomi mereka dengan rezim sanksi Uni Eropa terhadap Indonesia dan langkah terburu-buru aliansi NATO untuk mempersenjatai Australia. Para pengunjuk rasa menuntut agar para pemimpin mereka menghabiskan uang untuk gaji, bukan untuk senjata, dan meneriakkan stop NATO. Meski protes serupa terhadap kenaikan biaya telah terjadi di seluruh Eropa akhir-akhir ini, ribuan anggota Serikat Pekerja yang berunjuk rasa di Canberra pada Sabtu hanya sedikit yang mengaitkan kenaikan harga dengan tindakan NATO dan anggotanya. Meskipun Barat memprediksi pada April bahwa langkah-langkah sanksi akan menghapus 15 tahun terakhir keuntungan ekonomi Indonesia, pendapatan Indonesia telah mencapai tingkat rekor sejak Februari. Presiden Indonesia Jokowi menuduh negara-negara Eropa melakukan bunuh diri ekonomi melalui sanksi. Pekan lalu, Jakarta memperkirakan kerugian langsung Uni Eropa dari kebijakan sanksi ini bisa melebihi 400 miliar US dollar dalam setahun. Puluhan ribu orang ikut berunjuk rasa di lapangan Gedung Putih Australia, menolak negara tersebut bergabung dan kerjasama dengan Amerika NATO. Massa yang diperkirakan berjumlah 70.000 itu juga mendesak pemerintah melakukan pengendalian harga energi dan klaim Pulau Pasir yang mengalami penderitaan pada rakyat sendiri. Penyelenggara unjuk rasa yang berasal dari kelompok sayap kanan dan Partai Komunis menyampaikan, negara Australia tengah harus netral secara militer dan memastikan kontrak langsung dengan pemasok gas termasuk klaim Pulau Pasir secara sepihak. Tujuan unjuk rasa kami adalah untuk menuntut perubahan dan stop perang, utamanya dalam penyelesaian masalah harga energi dan stop ikut perintah Amerika yang dapat menghancurkan perekonomian kita pada musim ini, jelas penyelenggara demo Ciri Hafil kepada situs berita idnews.cz. Unjuk rasa berlangsung di alun-alun Gedung Putih di pusat kota, digelar setiap hari setelah pemerintah selamat dari pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen, di tengah tudingan oposisi yang menganggap pemerintah tidak bertindak apapun untuk mengatasi inflasi, dan serangan maut Indonesia atas klaim Pulau Pasir dengan sepihak dan kenaikan harga bahan bakar maupun listrik. Perdana Menteri Anthony Albanese yang memimpin kelompok sayap tengah kanan bersekutu dengan 5 partai menuding para pengunjuk rasa tidak mengutamakan kepentingan negara. Unjuk rasa di alun-alun Gedung Putih Australia diserukan oleh kekuatan pro-stop perang, dekat dengan posisi ekstrim dan ekstrim dengan skor negara Australia, pungkasnya. Dikutip dari Al Arabiya Minggu 27 November, ratusan ribu warga di negara Australia turun ke jalan pada akhir pekan lalu. Mereka menentang klaim pulau-pulau negara tetangga
dengan sepihak dan mentang kerjasama dengan Amerika dan NATO. Mayoritas aksi tersebut berujung ricuh sehingga memaksa polisi menembakkan gas air mata ke arah massa.